Jadi kalau kita melihat faktual saat ini, Oke. memang, tenaga kerja di Alidaya itu luar biasa, Oke. jutaan. Perusahaan yang juga bergerak di Alidaya juga luar biasa. Sebetulnya ini kan dilihat juga salah satu hal yang bisa memberikan, dampak positif ya buat Oke. perekonomian bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Ansor atau Ansor Podcast juga boleh. Jadi kalau sahabat-sahabat melihat malam ini kita ada 2 cangkir. Cangkir pertama isinya kopi, cangkir kedua air tapi tulisannya Alidaya Nusantara Solusi Raya. Nah, ini yang sering muncul tapi badannya belum kelihatan. Dan hari ini sudah kedatangan Direktur Hikmah. Gimana? Bang Isnan, selamat datang di podcast Ansor. Terima kasih Bang, udah diundang hadir. Direktur Hikmah ya. Masya Allah. Jadi bisa dijelaskan dulu Bang, Direktur Hikmah itu gimana maksudnya Bang? Ini istilah baru. nih, Istilah Bang, baru ya, dunia istilah baru ya. korporasi. Oke. Jadi artinya direktur yang dituntut juga tidak hanya bicara soal profit, tapi Soal profit. soal keberkahan dan pahala kali ya. Oke, thank you Bang Randy ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi di kesempatan kali ini kita sebenarnya mau sharing. Sharing, tentang oke, salah siap. satu inisiatif yang sedang digagas oleh GP Ansor, Nah, oleh Bang Ketum, gitu iya ya. betul. Lewat badan usaha milik Ansor gitu ya, atau di istilahnya kita sebut BUMA. BUMA. Begitu. Nah, BUMA itu membawahi beberapa portfolio bisnis. Betul. Gitu ya. Salah satunya kami Oke. di PT Alidaya Nusantara Solusi Raya. Oke. Disingkat. Ini yang pertama kali nih baru tampil. Oh gitu ya. Siap. Berarti yang lain harus tampil juga. Tapi nggak tahu nanti kalau Bang Dika mau ke sini, ini bisa jadi Bang Dika dulu tampil baru sampai ini. siap. Hikmah tadi Bang, harus hikmah sama pimpinan kita ya di BUMA gitu ya. Iya. Nah, disingkatnya Alidaya Nusantara Solusi Raya itu ANSR. Wah, ANSR, oke. kurang O dikit jadi Ansor tuh. Iya, O-nya hilang ya. Iya. Ya, jadi memang kami bergerak di lini bisnis gitu Oke. ya. Yang pertama adalah sebagai mitra penyedia jasa tenaga kerja yang Oke. kompeten. Yang kedua adalah resourcing dan assessment. Kemudian development program atau Ya. training program. Dan terakhir adalah facility management. Oke. Gitu ya. Berarti mirip-mirip kayak sourcing gitu ya? Kurang lebih demikian. Oh, kurang Outsourcing lebih istilah yang mungkin cukup familiar ya, Ya, gitu ya. familiar. Tapi pasca undang-undang terbaru nyebutnya sekarang Alidaya, Bang. Oke, Alidaya. Alidaya. Emang selalu ada. Tapi beda, bukan listrik ya, Bang. Kalau itu turun daya itu. Emang selalu ada kayak apa ya? Mempercantik bahasa gitu. Cantik. Ya. Tapi Bang, sebelum jauh ke situ Bang, aku mau nanya Bang. Kira-kira awal mula gitu, Oke. awal mula BUMA, awal mula ANSR ini gimana sih Bang? Kok tiba-tiba muncul sebagai lokomotif Ansor lah di bidang mungkin ya ekonomi lebih besarnya, lalu kemudian secara spesifik ini kan berkaitan dengan tadi yang Abang bilang tadi itu. Ya. Sejak kapan obrolan ini muncul Bang? Kalau ditanya soal historinya ini semua berawal di perkopian, Bang. Perkopian. Gitu ya, perkopian. Memang kopi itu Kalau kata Soekarno ya bener sih, anak muda itu harus kopi. membuka inspirasi dan silaturahim gitu ya. Iya. Nah, berangkat dari situ diskusi yang cukup intens gitu Oke. ya. Kita juga menangkap arah ketum untuk memastikan organisasi ini bisa tumbuh dan berkembang gitu ya, dan bisa memastikan perekonomian umatnya juga bisa hadir gitu ya. Nah, berangkat dari situ akhirnya muncul gagasan dibentuklah badan usaha milik Ansor sebagai holding company gitu ya, atau induk gitu ya. Dan di bawahnya kemudian muncul beberapa portfolio bisnis yang mungkin relevan untuk didorong sebagai salah satu lokomotif tadi penggerak ekonomi umat tersebut dan bisa mendorong lewat BUMA sampai ujungnya sampai ke Ansor dan tentunya ke teman-teman Bansor dan Ansor yang lain gitu. Sampai ke bawah. Betul. Alidaya kemudian menjadi salah satu alternatif begitu karena kita melihat kondisi saat ini, Bang. Di mana permasalahan utama salah satunya soal penyerapan tenaga kerja. Kan gitu. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Gitu ya. Dan ditambah sebetulnya Ansor gitu ya punya value yang sangat unik. Salah satunya adalah soal regularitasnya gitu ya. Mudah-mudahan itu dia berkah mahal kalau ngomongin berkah mahal. Hikmah karomah. Pokoknya kalau pakai Alidaya Nusantara Solusi Raya atau Ansor insya Allah berkah dunia akhirat. Itu Bang ya. Orang baik jualan nih. orang baik pilih NSR gitu. Iya.
Nah, itu dan mudah-mudahan dengan begitu ya, kita juga bisa membantu dua hal. Pertama dari sisi internal, bagaimana kita bisa memberikan penguatan basis ekonomi buat Banser dan Ansor. Gitu ya. Yang kedua juga membantu pemerintah terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penurunan angka statistik soal pengangguran dan sebagainya. Niatnya begitu. Tapi bukannya kemarin, mohon maaf nih, kayak Pak Prabowo di My Day itu, kalau nggak salah kan dia mau ngapus outsourcing ya? Outsourcing ya. Oke. Jadi kalau kita melihat faktual saat ini, memang tenaga kerja di Alidaya itu luar biasa, jutaan. Perusahaan yang juga bergerak di Alidaya juga luar biasa. Sebetulnya ini kan dilihat juga salah satu hal yang bisa memberikan dampak positif ya buat perekonomian bangsa ini kan gitu. Mungkin yang kita lihat beberapa oknum ya yang kemudian pengelolaan Alidaya ini yang menjadi bermasalah begitu, dianggap sebagai modern slavery. Ini kalau ngomongin oknum berat ini. Iya. Modern slavery dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya merusak citra dari Alidaya. Padahal di satu sisi Alidaya secara positif juga memberikan banyak faedah dan manfaat. Baik dari sisi perusahaan stakeholder gitu ya, kemudian stakeholder lain dari pekerjanya juga dan tentunya pemerintah. Mungkin yang menjadi catatan adalah bagaimana kita memastikan ke depan proses Alidaya ini bisa betul-betul memberikan keadilan yang substantif dan profesional gitu ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing dan tentu tidak mengurangi ketentuan normatif kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kan regulasi di Alidaya juga sedang berproses ya, gitu ya, pasca lahirnya Undang-Undang 6 2023 gitu. Nah, kita saat ini masih menunggu karena memang pas lahir Undang-Undang 6 2003 itu salah satu hal yang menjadi catatan adalah soal pengaturan Alidaya kan secara spesifik diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Saat ini kan belum diubah sehingga itu menjadi acuan kita bersama, gitu ya. Dan mudah-mudahan sih dari sini kita bisa kemudian ke depan gitu ya, sama-sama coba menampilkan Alidaya yang sebaik-baiknya, gitu ya. Paling enggak ketentuan normatif deh. Soal hak pekerja, norma dan satu pekerja itu yang tidak diabaikan oleh semua pihak, kan gitu. Dan banyak sih. Nah, itu dia. Oknum tadi itu. Iya betul. Salah satu permasalahan utama adalah gaji dipotong, jaminan sosial, jaminan kesehatan kemudian dikebiri dan sebagainya, perluasan karir yang juga tidak pasti. Hal itu akan menjadi catatan negatif ya. Jangan sampai RT rusak sebelanga bang, kan gitu. Nah, kita coba hadirkan, Bismillah begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memberikan improvement yang terbaik gitu ya. Nah, Bang, kaitannya dengan kondisi industri saat ini ya. Kan sekarang ini lagi banyak juga yang perusahaan yang PHK. Kalau saya kan misalnya kebetulan bekerja di sektor media misalnya, kan banyak banget tuh. Karyawan-karyawan yang dulunya bahkan sudah 10 tahun atau apa berkarir tiba-tiba kemudian dirumahkan, entah kemudian programnya yang ditiadakan atau apa. Nah, apa sebenarnya korelasi perusahaan-perusahaan ya bahasanya, perusahaan-perusahaan alih daya ini dengan kondisi PHK yang saat ini sangat marak? Mudah-mudahan dari sini kita bisa kemudian bisa mendapatkan sebuah ini ya Mas ya, pencerahan bareng-bareng ya. Jadi izinkan disclaimer saya melihat kondisi saat ini terkait dengan PHK. Salah satu hal yang menjadikan alasan utama kenapa perusahaan melakukan PHK umumnya, meskipun tidak semua, adalah BTK, biaya tenaga kerja yang terlalu besar, tidak diimbangi oleh produktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih produktivitas itu maksudnya dari pegawainya, dari pegawai dan sebagainya, baik secara individual, tim gitu ya, departemen, divisi dan sebagainya, sehingga itu akhirnya besar pasak daripada tiang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih ke arah kemudian membangun struktur skala upah atau sistem penggajian yang betul-betul fair gitu ya. Itu kan akhirnya bisa juga memberikan negatif gitu ya. Misal kita bicara di startup, kita luar biasa dulu ya, struktur skala upahnya, waduh, betul-betul dirusak tuh, artinya tinggi-tinggi sekali kan gitu, tapi akhirnya kolaps juga. Nah, karena hal itu. Nah, yang ketiga adalah pembangunan basis kompetensi dari tenaga kerja untuk penyesuaian pada kondisi kekinian. Kan gitu ya. Data-data sudah banyak menunjukkan bahwa baik data dari para ini ya, preset ya, nasional dan internasional, salah satu fundamental yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menjawab basis kompetensi itu. Gap kompetensi itu loh. Nah, hal itu yang kemudian banyak menjadi titik tolak awal kenapa harus perusahaan melakukan efisiensi, layoff dan sebagainya gitu. Nah, berangkat dari situ juga menjadi relevan buat kami secara Alidaya Nusantara Sosial Raya itu melihat ini opportunity.
Mudah-mudahan sih kita bisa tampilkan tenaga kerja tadi, bisa menampilkan kompetensi. Produktivitas gitu ya, dan juga punya basis kompetensi yang oke. Karena kita juga punya program di internal kita berkolaborasi dengan Mas Dwi ya, Universitas Ansor ya, itu komisaris kita juga tuh. Dia harus tanggung jawab moral juga tuh dia. Untuk Ansor University ya. Iya, untuk memberikan basis kompetensi buat teman-teman Ansor dan Banser gitu. Bahwa kita punya tenaga kerja yang kualitas dan bisa menjawab itu, dan bisa memitigasi, mereduksi terjadinya angka yang tinggi itu. Meskipun ini masih proses ya Mas ya, tapi kita ikhtiarkan dulu di awal. Nah itu konektivitasnya kayaknya di situ, sehingga artinya mudah menjadi peluang buat kita bersama. Gitu. Tapi banyak hal yang saya tangkap ya Bang ya. Misalnya nih kayak munculnya teknologi yang baru, AI apa dan sebagainya lah ya, AI itu kan juga menjadi bagian dari, tolong diluruskan ya kalau agak salah ya, itu menjadi bagian kenapa kemudian tenaga-tenaga manusia ini dipinggirkan gitu. Nah, bisa nggak kira-kira alih daya Nusantara ini kayak kasarannya bilang menjawab gitu lah, pekerja-pekerja gue nggak bisa digantikan AI nih, AI nih gitu. Kalau kita lihat basis data kan Economic Forum menyatakan bahwa memang ada pekerjaan yang hilang, tapi muncul lagi feature job gitu. Salah satu yang paling catatan kurang lebih ada berapa poin gitu ya, misalnya soal keterampilan yang sifatnya berkaitan dengan human approach, digital dan sebagainya, itu salah satu basis kompetensi yang nggak mungkin hilang dan menjadi feature job gitu. Nah dari situ kita sadar, oleh karenanya kita juga menjadi PR kita untuk menyediakan tenaga kerja yang relevan. Konteks itu, tanpa menghilangkan yang konservatif ya, pekerjaan yang sifatnya mungkin konvensional gitu ya. Nah itu juga kita siapkan secara program, secara sistemik. Maka tadi kita harapkan kolaborasi dengan segala pihak gitu ya. Tidak hanya di internal Ansor tapi juga eksternal baik pemerintah dan sebagainya untuk bisa menjawab itu Mas. Itu yang saat ini betul-betul menjadi fundamental strategic program yang kita lakukan. Selain itu kita juga mengembangkan well-being program. Jadi artinya supaya memastikan sense of belonging gitu juga bisa mewujud gitu. Dengan program yang soal medical check up kesehatan dan sebagainya. Mudah itu menjadi satu hal yang menjadi value tambahan ya, baik kita di internal dengan pekerja kita maupun kita dengan mitra-mitra kita gitu. Itu juga menjadi hal yang juga perlu menjadi perhatian dan itu saat ini kita jawab. Jadi basis kompetensi tapi juga basis kesejahteraannya, well-being programnya juga harus relevan. Nah dua itu harus dilakukan secara paralel sih. Gitu. Selama ini kan ada yang meninggalkan salah satunya, nggak fokus pada kompetensi gitu ya. Tapi well-being programnya atau sebaliknya, well-being programnya tapi tidak menjawab kondisi kekinian gitu. Kayaknya itu hal yang mudah-mudahan menjadi value kita untuk kita dorong bisa menjadi nilai tambah bagi siapapun gitu. Artinya Abang ini di luar keberkahan dan hikmah tadi Bang ya, sama karomah ya gitu ya. Artinya Abang ini sangat yakin bahwa perusahaan di masa yang akan mendatang, di masa yang sekarang sampai akan masa sekarang sampai masa depan ini akan membutuhkan tanda kutip outsourcing. Saya pikir itu menjadi salah satu alternatif untuk memastikan keberlanjutan usaha. Gitu ya. Karena dengan outsourcing itu juga bisa membantu perusahaan-perusahaan ini fokus pada core bisnisnya. Sehingga yang non-core itu bisa diserahkan ke pihak-pihak yang amanah begitu. Insya Allah nih NSR amanah nih insya Allah. Ditambah kita punya sebaran keanggotaan yang kita bisa optimalisasi gitu ya. Di selain itu juga bisa membantu program di daerah. Karena pasti ketika ada opportunity di satu tempat, di satu daerah, pasti kan prioritas ya teman-teman Ansor, Banser di daerah tersebut supaya bisa diserap. Artinya kan ini domino ya, positif domino. Itu juga bisa membantu. Di perusahaan juga akhirnya bisa menjawab kan tanggung jawab secara korporasinya ya, CSR-nya, penempatan tenaga kerja lokalnya dan sebagainya gitu. Bang, gitu. pertanyaannya itu juga jadi catatan tuh, gitu tuh. Nanti kita yang ke Ansornya itu nanti. Ini menarik nih ngobrolin kayak gini nih. Kan yang menjadi catatan kita itu sebenarnya kayak outsourcing itu yang selalu menjadi kekhawatiran banyak orang ya mungkin ya. Kejelasan karir. Artinya kan orang yang bekerja sebagai outsourcing, dia secara sadar bahwa harus siap kapan ya diberhentikan kapanpun sama perusahaan atau apa itu kan siap. Nah, apa yang kira-kira ini kan kekhawatiran banyak orang. Betul. Apa yang maksud saya itu yang membedakan antara perusahaan-perusahaan alih daya dengan perusahaan alih daya yang ada di Buma ini?
Yang pertama adalah salah satu efektivitas bisnis memastikan internal proses bisnisnya itu sempurna. Oke. Nah, itu PR itu yang kemudian menjadi concern kita juga. Iya. Nah, berangkat dari situ kita juga ingin memastikan bahwa bagaimana keberlangsungan hubungan kerja itu bisa terus panjang gitu ya. Artinya nggak asal ya begitu ya? Nggak asal. Kita memastikan perusahaan itu untuk Betul. 2 titik ya. Pertama memastikan mitra kita ini memang sustain secara bisnis. Yang kedua adalah kesiapan tenaga kerja. Iya. Begini Mas, meskipun kita akan selesai dengan satu perusahaan gitu ya, tapi kalau kita punya tenaga kerja yang punya kompetensi yang oke, insya Allah akan terbuka opportunity di tempat yang lain. Iya. Itu minimal perusahaan itu akan ketagihan dan mempertahankan. Yes, betul. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga ingin mengedepankan sisi fairness dalam konteks tadi. Mas bilang tadi kan soal bagaimana kepastian hubungan kerja dan sebagainya. Dan tentu itu kita akan buka juga gitu ya. Bahwa di Alidaya Nusantara saya ini juga mengedepankan fairness gitu ya. Bahwa tidak hanya bicara, mohon maaf, tidak hanya bicara pada konteks ketergantungan pada kerjasama dengan mitra gitu ya. Dan mungkin lebih basic lagi, apakah selamanya outsourcing itu akan menjadi PKWT misalnya gitu. Atau kontrak terus gitu. Nah, hal ini juga menjadi skema yang kita coba buatkan sedemikian rupa untuk juga membuka opportunity teman-teman juga bisa beralih menjadi karyawan tetap. Gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu challenging buat kita. Kita sedang mendobrak begitu. Meskipun ini semua pasti kan butuh proses. Tapi kami sudah canangkan itu. Tidak hanya soal itu ya, kita juga bicara pada konteks fairness dalam pembuatan atau penyusunan struktur skala upah. Kan itu basic banget. Bagi pekerja itu upah adalah Mas. Perut ya, tuh, Mas. Perut gitu ya. ya. Safety net basic gitu. Nah, itu juga kita harus pastikan gitu. Yang pasti kita bisa jaminkan di sini bahwa Alidaya Nusantara itu tidak pernah ada upaya pemotong-potongan terhadap hak dan masa kerja oleh karyawan. Karena kita Alidaya bukan pemotong pangkas rambut, Mas, tukang potong. Potong pangkas rambut mana nih? Madura apa ini? Nah, berangkat dari situlah. Hal-hal itu yang menjadi catatan negatif coba kita assess dan kita develop sebagai internal business process. Karena dengan begitu kan kita juga bicara soal portfolio Alidaya Nusantara ya terhadap mitra dan sebagainya gitu. Kita bisa tampilkan hal itu, kita mitigasi secara baik-baik begitu ya dengan cara optimal. Gitu, Mas. Oke, Mas, itu tadi kita ngobrolin dengan eksternal lah ya, dengan pihak eksternal lah. Kita coba tarik ke internal. Sebenarnya kayak hubungan Buma secara sebagai holding lalu kemudian kayak Alidaya Nusantara Solusi Raya ini dengan Ansor seperti apa sih, Mas? Jadi Buma itu hadir ya. Pemahaman saya adalah salah satu sebagai ikhtiar dan inisiatif. Untuk tujuannya adalah yang pertama adalah kemandirian ekonomi umat. Kan gitu ya. Ini juga sisi produktivitas organisasi ya, sudah hadir secara profesionalisme gitu. Yang kedua, itu juga diwujudkan dengan keterlibatan para pihak di Buma itu juga harus punya basis profesionalisme. Basis profesionalismenya juga. Gitu ya. Saya berdiskusi dengan Direktur Utama Holding Buma, Bang Dika, Bang Ketum dan sebagainya juga, di-assess juga jurnalisme saya gitu ya, apakah memang relevan atau tidak gitu. Kebetulan kita memang fokus di tenaga kerjaan. Kebetulan saya lawyer tenaga kerjaan, juga menjadi tenaga ahli di beberapa BUMN dan sebagainya, dan juga menjadi mitra beberapa perusahaan Alidaya begitu ya. Dan akhirnya itu menjadi salah satu entry point untuk diberikan amanah bersama-sama mengembangkan salah satu portfolio Buma yaitu PT NSR gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi basis profesionalisme yang coba ditampilkan. Kalau nilai tadi udah dijelasin lah ya. Hikmah, berkah, karomah gitu ya. Jaminan surga katanya. Wallahu alam. Nah, hal-hal itu yang menjadi satu titik poin gitu. Dengan begitu diharapkan bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Wabil khusus pada organisasi. Kemudian juga kepada semua pihak yang berkhidmat di organisasi. Nah, harapannya sebetulnya itu cita-cita yang coba saya tangkap. Sehingga dari situ kita bismillah coba kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan bahasa yang sederhana mungkin, Mas. Apa sih kemudian yang dibidik tenaga outsourcing ini apa aja? Misalnya kalau yang saya pahami itu kan outsourcing di lembaga saya itu ada satpam, misalnya ada pramusaji ya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di Alidaya Nusantara ini apa, Mas? Kalau saya membaginya menjadi 2 klaster. Pertama adalah white collar, yang kedua blue collar. White collar itu dan blue collar itu lebih dibedakan pada basis pendidikan formal biasanya gitu ya, dan basis experience.
Kalau yang sering kita dengar itu kan memang lebih karena outsourcing itu atau alidaya itu lebih merefer pada blue collar. Ya. Tadi Mas sampaikan jasa keamanan, kemudian clean service dan sebagainya. Itu kita provide juga. Ya. Karena kita paham dan kita coba tes juga, kayaknya teman-teman juga banyak yang berminat di lingkungan internal kita, Ansor dan Bansar untuk fokus ke sana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita sediakan tenaga-tenaga white collar-nya. Sesuai dengan kebutuhan zamannya begitu. Ini menjadi hal yang next step akan kita lakukan untuk mengakses internal resource kita. Kita bekerja sama tentunya dengan teman-teman di SDM Ansor, teman-teman Buma yang lain, ada si apps dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita optimalisasi ya. Kita prioritaskan ini bisa hadir sampai ke cabang, ke ranting dan sebagainya. Meskipun itu butuh proses sekali. Nah, tapi paling enggak kita coba lakukan itu step by step. Dan kita juga tentunya perlu dan penting berkomunikasi sampai ke bawah gitu. Nah, kemarin kita diskusi juga di teman-teman Buma yang lain juga nanti akan dibuat pola komunikasi juklak teknis sampai ke bawah sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah, kemanfaatan, keberkahan ke seluruh stakeholder di lingkungan internal kita dan cara besar ke Indonesia. Cita-citanya kan begitu, Mas. Kira-kira kapan itu, Bang? Karena gini di sosial media kita kan kemarin PT Alidaya Nusantara itu sudah kerjasama sama PT Sangyang Seri. Nah, banyak juga yang mungkin Abang juga sudah baca yang komen itu. Ini program yang cuma ada di pusat atau kemudian bisa sampai ke daerah nih. Caranya gimana kalau di daerah gitu, kayak gitu, Bang. Jadi contoh salah satu mitra kita PT Sangyang Seri bergerak di bidang pembenihan padi gitu ya, menjadi salah satu anak perusahaan di holding BUMN-nya itu di Edifood gitu ya. Nah, kita kerjasama untuk penjagaan tenaga kerja dan development program gitu ya. Alhamdulillah berkembang nih sampai kemudian nanti ada proses lebih lanjut soal pembenihan nasional dan sebagainya. Niat baik akhirnya ada jalannya gitu ya. Nah, kalau kata ketua apa itu, Mas? Jalanin aja dulu, pasti ada jalan. Awalnya gitu. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Bikinin kaos bagus ya. Bikin bunga baru, merchandising gitu. Nah ini kan memang bergerak lintas provinsi. Memang di awal kita akan coba fokuskan di satu piloting di daerah Subang. Nah, itu dari situ kita akan coba optimalisasi, mudah-mudahan bisa berkembang ke Sangyang Seri jangkauannya lintas provinsi. Itu yang pertama. Memang nanti kita akan coba skemakan secara lebih clear, detail gitu ya, untuk bisa sampai ke teman-teman yang ada di daerah-daerah. Yang kedua, kita juga sedang membuka beberapa kerjasama. Memang mayoritas sih dengan perusahaan-perusahaan yang memang lintas provinsi. Kenapa itu kita lakukan? Harapannya jejaringnya bisa lebih luas. Gitu ya. Karena nanti kita kan tersebar. Nah, itu yang akan kita lakukan dan izinkan karena kita masih berproses gitu ya. Mohon doa dari teman-teman juga. Setelah proses ini kita anggap punya acuan yang cukup ajak gitu, tentu akan kita duplikasi sampai ke teman-teman daerah yang lain dengan melibatkan teman-teman cabang, ranting dan sebagainya. Gitu ya. Harapannya organisasi sampai ke bawah juga bisa hidup dan faedahnya bisa sampai anggota-anggota di daerah. Gitu skemanya sih, Mas. Berarti yang sekarang yang sudah terimplementasi ini yang pembenihan itu, Mas? Ya, itu sedang di proses. Mana itu? Itu di Subang. Di Subang, Jawa Barat. Jawa Barat gitu ya, di sana gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata opportunity-nya besar sekali. Ada kurang lebih 200 sampai 300 orang dan kemungkinan akan di-hire lagi beberapa tenaga kerja lagi. Gitu. Bismillah saja. Ini hikmah dari Bakit. Oke, Bang. Itu satu hal. Yang kedua hal ini kan Ansor itu kan sifatnya apa ya, strukturnya ada. Kalau misalnya nanti ada tiba-tiba saya nih anggaplah kemudian kader di Subang, wah saya pengen ikut nih, apakah saya harus langsung ke Alidaya Nusantara langsung ini atau kemudian harus lapor dulu nih ke ketua PC atau apa gitu? Kayak gitu, Bang. Nah, saat ini yang coba kita fiksasikan adalah pola komunikasinya. Jadi hemat kami nanti ini tetap tidak menghilangkan fungsi dari teman-teman struktur di bawah. Kita akan melibatkan teman-teman struktur di bawah karena yang tahu, yang paham kondisi manpower planningnya, mapping manpower dan lain-lainnya itu adalah teman-teman di cabang, di ranting dan sebagainya. Nah ini lagi dibangun skema bahwa kami dari NSR itu membuka ruang di bawah gitu ya, kemudian tinggal ditangkap. Itu akan coba kita bangun. Tentunya misalnya di Subang nanti setelah finalisasi internal bosses presisnya maka tentu kami akan sowan ke teman-teman di cabang untuk kita komunikasi sama-sama. Gitu. Misalnya buka daerah mana lagi?
sama begitu. Sampai kita juga membuka kesempatan cabang yang ingin ikut berpartisipasi. Pertama ada 2, menawarkan potensial mitra atau tenaga kerja yang potensial. Gitu. Itu kan menjadi pola kerjasama yang kita bisa sinergikan sama-sama begitu. Itu sangat terbuka opportunity-nya supaya kita juga bisa memberikan feedback yang maksimal pada siapa yang berkontribusi. Nah, itu juga skema-skema itu sedang kita coba fiksasikan. Itu Mas, niatnya Mas. Bang, itu tertutup buat kader Ansor doang atau umum? Atau harus masuk Ansor dulu? Oke, kalau ini sangat kontekstual. Oke. Kita melihat pada kondisi di mana pola kolaborasi kemitraan ini dibangun. Kalau Alidaya itu ada 2 konsep. Yang pertama adalah new hiring, artinya kita memproses tenaga kerja baru di satu titik, di satu mitra gitu, atau kita melanjutkan. Nah, itu sangat kita lihat konteksnya gitu ya. Dan harapannya ini sih kita kan inklusif ya. Juga bisa melibatkan masyarakat banyak begitu. Saya yakin sih setelah dapat manfaat dari Ansor, dengan sendirinya akan menjadi Ansor dan Ansor itu aja Mas. Kita mau cuci darah lewat gitu. Kita cuci darah. Gitu. Tapi nggak sampai daftar harus hafal ya waton sih enggak. Itu sih belum. Itu sih enggak, belum sampai ke situ sih belum. Yang penting siap komandan. Siap. Asal tahu saja siapa ketum Ansor beres urusan. Siapa namanya gitu. Oke Bang, ini terakhir Bang. Siap. Ketum itu Bang Ketum kita Adin itu Bang Ketum Adin Jauharudin punya slogan di awal yang disebutkan bahasanya itu toleransi ekonomi. Mungkin Abang tadi sudah nyebut ekonomi keumatan atau apa dan sebagainya. Tapi kan kalau ekonomi keumatan ini kayaknya narasinya sebelah ya. Ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud Ketum? Lalu kemudian apa korelasinya dengan PT Alih Daya Nusantara ini, Bang? Kita kemarin kerjasama dengan Shanghai Seri sebetulnya tidak hanya bicara pada konteks Alidaya sebetulnya. Kita juga ingin menjadi bagian sistem yang mendorong gagasan besar Ketum dan Ansor. Salah satu adalah di dalam konteks kedaulatan pangan. Nah, itu salah satunya gitu. Dan akhirnya ya terbuka betul. Ternyata ini memang menjadi salah satu hal yang memang dibutuhkan. Tidak perlu berpanjang kalam, tidak perlu berpanjang negosiasi dengan pihak terkait dalam ini. Contoh misalnya PT Shanghai Seri, ternyata ketika sampaikan gagasan kita ini, wah sangat terbuka Mas. Itu contoh real yang kami alami sendiri ya. Akhirnya nggak hanya bicara Alidaya, tadi saya sampaikan sampai ada gagasan pembentukan desa benih nasional dan sebagainya. Nah, itulah yang coba kita orkestrasikan. Semoga ini bisa terdengar bunyinya sampai ke bawah begitu. Dan bagi saya ini luar biasa sangat menjawab ya kebutuhan saat ini ya, dan tidak hanya bicara soal Ansor tapi juga soal kebangsaan dan sebagainya gitu ya. Kita mendukung juga program pemerintah secara lebih real. Tidak hanya bicara-bicara saja. Saya nggak mau pakai omon-omon, beda nanti ya. Bicara-bicara saja gitu. Tapi ini menjadi bukti nyata hadirnya Ansor gitu ya. Negara gitu ya, kemudian optimalisasi inisiatif gagasan baru, Buma. Yang diolah secara profesional dan mudah bisa sampai ke bawah manfaat dan sebagainya. Mungkin bagi saya itu menjadi hal yang relevan. Hal yang relevan. Bagaimana kita juga bisa mensinergikan, kalau bisa dapat 1, 2, 3, kenapa harus 1 kan gitu. Supaya ujung-ujungnya keberkahannya menjadi lebih banyak. Karena konsep rezeki cuma 1 Mas, banyak dan berkah. Kalau dikit dan berkah susah berkahnya. Dikit Mas, kurang gitu. Banyak dan berkat, bukan berkah. Oke Bang, waktu secara spesifik ini, waktu peluncuran kantor Buma ya kalau nggak salah, Pak Rosan sih, Abang Rosan. Pak Rosan itu bilang kalau Indonesia punya Danantara, Ansor punya Buma. Nah, gimana itu hubungan? Apa ya sebenarnya yang kode apa yang dikasih Pak Rosan ini ke Ansor ya Bang? Itu artinya itu ijab kabul Bang. analogi apa yang lebih tepat ya selain kemudian begitu ya. Tapi maksudnya begini, artinya apa? Dengan begitu sebetulnya ada signal bahwa apa yang dilakukan Buma itu relevan dan bisa menjadi salah satu strategic partner. Dalam hal ini pemerintah mungkin melalui Danantara atau mungkin yang lainnya juga untuk sama-sama mensukseskan program yang bisa memberikan kesejahteraan sebaik-baiknya.
Oke. dengan kapasitas dan personalitas masing-masing. Dan bagi saya itu sinyal yang bagus banget. Bagus banget gitu ya. Tinggal Artinya kita gimana ngolahnya ini. konsistensinya tinggal dijaga dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah kolaborasi yang jangka panjang ya. Oke. Artinya memang inisiatifnya sama-sama kan buat kebaikan bersama begitu ya. Tinggal kita coba optimalisasi saja. Itu udah bagus banget gitu Siap. ya. Itu bagus banget, momentumnya pas banget, emang jago deh itu momentumnya. Siapa Emang yang jago? jago Bang itu, Ketum ya. Emang jago itu kan main gitu. Oke Bang, Siap. ada pesan buat teman-teman Ansor, Oh, Banser. oke. Yang pertama bahwa Alidaya Nusantara Auxiliary ya yang menjadi bagian dari Buma ini sangat memerlukan dukungan dari semua pihak. Oke. Karena kami bukan Superman. Ya, Yang termasuk perlu kita dari kedepankan kader ya. betul super tim gitu. Dan segala proses yang saat ini coba kita kedepankan gitu ya memang perlu waktu dan perlu hal yang strategik gitu ya. Ya. Tapi percayakan bahwa niat baik ini tentu akan kita rawat betul-betul. Dan yang selanjutnya mungkin setelah proses kita anggap ini bisa menjadi sebuah prosedur yang formal dan bisa menjadi acuan bersama, tentunya ini akan kita libatkan semua pihak. Gitu. Ke bawah semua ya. Betul, supaya ini menjadi oase kesejahteraan sama-sama begitu. Dan mohon support dan mohon dukungannya juga tidak hanya untuk NSR tapi untuk Buma dan portfolio yang lain. Semua Ini ikhtiar yang memang jujur saja tidak mudah begitu. Tapi insya Allah alhamdulillah sudah terbuka opportunity-nya gitu. Salah satu yang paling terkenal istilah itu kalau semesta ada mendukung gimana lagi Mas kan gitu. Bener gak? Nah, sepertinya udah kelihatan itu ya. Memang Ini udah kelihatan. prosesnya itu luar biasa. Banyak hal-hal ajaib yang kemudian muncul dan melanggengkan ini inisiatif gitu. Nah ini insya Allah sebuah menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Gitu. Dan jangan ragu-ragu untuk nanti bareng-bareng kita di Alidaya Nusantara gitu. Kita kembangkan gitu ya. Masya Allah. Ada berapa sih yang di Buma itu Mas? Kalau saat ini sih ada 9 dan Satu ternyata lokasi ya ada juga dan ternyata terus berkembang ya. Ternyata ini luar biasa basis jurnalisme Ansor dan Banser itu ternyata luar biasa loh. Oke. Terus berkembang gitu. Jangan dijelaskan lagi karena nanti ada Bang Dika yang Oh akan gitu, menjelaskan siap. Nggak boleh saya nggak boleh ngambil kafling di root, saya nggak boleh. Nanti durhaka saya. Baik Bang Isnan, terima Siap. kasih informasinya lalu kemudian peluang-peluang yang mungkin bisa ditangkap oleh kader-kader di bawah termasuk kemudian mitra di luar Ansor Masya yang Allah, ingin bekerja sama dengan kita dalam obrolan ini. Terima kasih Bang Isnan sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.